Setelah dipopulerkan Yamaha MT-07 di moge kelas menengah, atau lebih tepatnya moge entry kalau di pasar bule, mesin twin silinder dengan firing order 270 derajat mendadak jadi standar baru buat kelas ini. Hampir semua pabrikan gak mau ketinggalan hype trennya. KTM bikin, BMW Motorrad bikin, terus Royal Enfield, Aprilia, Honda, bahkan Suzuki juga ikutan main di kelas ini. Pertanyaannya, emangnya apa sih yang bagus dari mesin twin silinder 270 derajat ini? Nah, good news! Di video kali ini, kita bukan cuma bahas jawaban secara teknisnya doang, tapi juga soal sejarah, plus minusnya, perbedaan konfigurasi antara setiap jenis mesin, alasan pabrikan mendevelop mesin ini, rumor sebagai pengganti kelas Supersport 600cc 4 silinder, sekaligus poin yang paling bikin kita penasaran. Mungkin nggak sih mesin twin silinder 270 derajat ini bakal nongol juga di kelas 250cc? Yuk kita cari tahu jawabannya di Enosiklopedia. Kalau mesin 2 silinder segaris itu aslinya sudah eksis dari zaman baheula. Nah, mesin twin silinder yang pakai konfigurasi crank 270 derajat justru tergolong masih bayi banget kalau dibanding konfigurasi lain. Iya, konsep crankpin 270 derajat ini emang sudah diuji coba sama Phil Irving, sama seabrak tuner balap asal Inggris di balapan era 50-an dulu. Tapi penggunaannya di motor produksi massal baru bisa kita temui di era 90-an. Yamaha jadi yang pertama memperkenalkan konsep mesin ini ke pasaran lewat combo TRX 850 sama TDM 850. TRX pertama kali diperkenalkan di Jepang tahun 95, sementara TDM 850 ikutan pakai mesin yang sama setahun setelahnya. Kalau TDM diposisikan sebagai motor adventure kayak Multistrada, V-Strom, atau Versys, bahkan bisa dibilang motor ini juga yang jadi inspirator lahirnya 3 motor tadi. Nah, TRX-nya Yamaha ini lebih unik lagi. Soalnya, doi itu diposisikan sebagai cloning ala-ala Ducati 900SS. Tuh lihat aja desain sama frame trellisnya. Nyomot ide dari mana coba kalau bukan dari Ducati? Dan bukan cuma desainnya aja, bahkan mesinnya juga dibikin ala-ala Ducati juga. Loh, kan Ducati itu pakai mesin V-twin, maksudnya L-twin, Kang. Sementara TRX ini pakai mesin twin segaris. Nah, mirip dari mananya coba? Nah, itu karena TRX pakai desain krukas yang model begini. Ya, ini bukan desain crank 180 derajat kayak yang bisa kita lihat di Ninja 250, CBR 250RR atau R25, dan bukan juga crank 360 derajat yang sempat ngehits waktu dibawa Benelli TNT 250 ke Indonesia. Tapi yang dipakai di TRX 850 ini adalah crank angle 270 derajat. Meskipun tampilan sama struktur mesinnya beda jauh, tapi kedua mesin ini punya banyak kesamaan. Karena secara teori, firing ordernya bakal sama persis. Detailnya kita bahas di poin selanjutnya ya. Nah, kemiripan ini nih yang diklaim Yamaha bikin keduanya punya karakter torsi yang mirip. Sama suara knalpotnya juga bakal identik. Dan semuanya dicapai dengan packaging mesin yang lebih simple sama cost produksi yang jauh lebih murah. Sayangnya di era tadi, inovasi ini kurang begitu diterima di pasaran. Kenapa? Well, kemungkinan karena di era 90-an tadi, kita masih bisa menemui bejibun produk lain yang pakai mesin V-twin beneran, bukan ala-ala V-twin kayak TRX sama TDM 850-nya Yamaha. Kalau kita bisa nemu V-twin beneran dengan budget yang gak jauh beda, buat apa juga kan beli yang inline twin crank 270 derajat? Iya nggak? Di tahun 2002, Triumph kembali coba menghidupkan mesin inline twin crank 270 derajat dengan menghadirkan Cruiser Speedmaster sama Bonneville Amerika. Dan lagi, kayak Yamaha, Triumph juga kasih konfigurasi ini supaya duo motornya punya karakter yang mirip Cruiser V-twinnya Harley Davidson, tanpa menghilangkan ciri khas mesin twin silinder asal Inggris. Platform mesin Speedmaster Amerika inilah yang kemudian dipasang juga ke Triumph Scrambler, dan 1 dekade kemudian dipasangin deh ke semua produk twin silinder mereka. Tapi yang paling menginspirasi boomingnya moge twin 270 derajat ini, nggak lain dan nggak bukan adalah Yamaha MT-07 dengan mesin CP2-nya yang ikonik. Soalnya MT-07 inilah yang pertama kali punya penjualan tergolong besar. Nah, emangnya apa sih yang dimaksud sama mesin twin silinder crank 270 derajat? Terus apa aja kelebihan sama kekurangannya dibanding tipe mesin twin silinder yang lain di pasaran?
Kalau dijelasin secara singkat, mesin twin silinder 270 derajat itu adalah mesin yang punya dua silinder segaris. Makanya namanya inline twin atau parallel twin atau terserah kalian mau nyebutnya apa. Yang punya spasi pembakaran 270 derajat. Atau setelah piston pertama melakukan pembakaran, keruk as bakal melakukan 270 derajat putaran selanjutnya sebelum nanti silinder kedua melakukan pembakaran lagi. Nah, karena mesin tipe ini dipakai di 4 tak, otomatis buat satu siklus pembakaran, dia butuh 2 putaran keruk as secara penuh, atau 720 derajat. Jadi kalau dihitung, waktu silinder pertama melakukan pembakaran, terus 270 derajat selanjutnya silinder kedua melakukan pembakaran juga. Jeda setelah silinder kedua terbakar, sampai nantinya silinder pertama melakukan pembakaran lagi, itu adalah 450 derajat. Makanya kalian sering lihat mesin ini punya firing order yang kayak gini. 270-nya itu adalah jeda pembakaran dari silinder pertama ke silinder kedua. Sementara 450-nya itu adalah jeda pembakaran antara silinder kedua sampai nanti balik lagi ke silinder pertama di siklus berikutnya. Nah, sekarang coba kita bandingin firing ordernya sama V-twin 90 derajat kayak di Suzuki SV650 atau Ducati. Maksudnya L-twin 90 derajat kayak di Ducati. Nah, sama aja kan? Itu alasannya kenapa mesin twin silinder 270 derajat sama V-twin 90 derajat yang punya tampilan sama teknis jauh beda, justru punya tone suara knalpot yang mirip-mirip. Karena secara timing pembakaran, ya keduanya emang sama persis. Berarti mesin ini masuknya kategori firing order yang nggak beraturan ya Kang? Iya, betul sekali. Atau istilah di dunia permesinan itu sebagai uneven firing. Bukan cross plane loh ya, karena kata cross plane itu sebenarnya trademark Yamaha buat konfigurasi crankshaft produknya. Ngomong-ngomong soal trademark pabrikan, sebenarnya nggak semua moge anyar di kelas menengah itu pakai konfigurasi crank 270 derajat loh ya. Di KTM Duke 790 misalnya. Itu crankshaftnya dia pakai konfigurasi 285 derajat. Kenapa pakai angka 285? Alasannya karena engineer KTM pengen bikin mesin Duke Twin ini punya karakter dan tone suara knalpot yang mirip kayak V-twin 75 derajat di Super Duke series. Karena kalau mesin 270 derajat itu punya spasi big pen yang 90 derajat, yang bikin karakternya nantinya mirip V-twin 90 derajat, Duke series terbarunya KTM ini punya spasi big pen yang cuma 75 derajat, yang artinya, ya karakternya bakal punya banyak kesamaan ke mesin V-twin 75 derajat. Kalau kita mundur satu dekade yang lebih lama, Husqvarna bahkan bikin mesin twin yang lebih nyeleneh lagi firing ordernya, yaitu mereka modif mesin BMW F800 series yang 360 derajat. Jadi parallel twin crank 315 derajat di Nuda 900. Atau kalau kita pakai formula yang sama kayak KTM sebelumnya, mesinnya jadi mirip kayak V-twin 45 derajat. Kira-kira motor apa ya yang pakai mesin V-twin 45 derajat? Oh iya, lupa. Hampir semua motornya Harley Davidson. Tapi mau tahu mesin twin silinder mana lagi yang lebih nggak beraturan firing ordernya? Iya, mesin 180 derajat yang sering kita temuin di ER6 series, Ninja 250, CBR 250RR, sama R25. Itu sebenarnya lebih nggak beraturan lagi timing pembakarannya, karena dia punya firing order yang kayak gini. Satu-satunya tipe mesin parallel twin yang punya firing order yang merata, itu cuma mesin 360 derajat kayak yang kita temui di Benelli TNT 250 atau TNT 249 namanya sekarang. Soalnya mesin ini punya firing order 360, 360 atau rata setiap setengah siklus pembakaran di mesin 4 tak. Mesin 360 derajat ini juga yang bikin pabrikan lebih gampang buat ngedesain kerukas, noken as, timing pembakaran. Bahkan zaman dulu karburatornya jadi bisa dibikin cuma sebiji doang. Makanya waktu awal era pengembangan mesin twin cylinder, hampir semua pabrikan pakai konfigurasi 360 derajat kayak gini. Contohnya kayak Triumph Bonneville, Honda Bentley, CB200 Twin, Kawasaki W650, Yamaha XS650, sama masih banyak lagi yang lainnya.
Sayangnya, mesin twin silinder 360 derajat juga punya kekurangan. Pertama, karena desain kerukasnya itu punya crank pin atau big pen yang sejajar. Otomatis, kedua pistonnya bakal naik turun secara bersamaan. Dan ini efeknya buruk banget dari sisi balance mesin. Kenapa? Karena pergerakan piston yang naik turun itu bikin frekuensi getaran yang kayak gini. Nah, ketika kasih tambahan satu piston lagi yang gerak naik turun barengan, frekuensi getarannya jadi 2 kali lipat lebih gede. Sementara itu, kalau kita bandingin sama mesin twin silinder 180 derajat, nah ini jadi kebalikannya. Karena tipe 180 ini posisi big pen-nya terpisah 180 derajat, otomatis naik turun pistonnya itu bakal kebalik satu sama lain. Kalau silinder pertama bergerak turun, piston di silinder kedua bakal bergerak naik, dan begitupun kebalikannya. Nah, kalau kita bandingin secara frekuensi, mesin twin silinder 180 derajat ini punya frekuensi getaran yang kayak gini. Otomatis frekuensi vibrasinya bakal saling menutupi satu sama lain. Makanya mesin 180 ini sering disebut punya perfect primary balance karena gelombang yang kita bahas barusan itu namanya primary balance. Ini alasannya mulai masuk ke era 70-an, pabrikan Jepang itu mulai ganti tipe kerukas motor twin silinder mereka dari 360 ke 180 derajat. Contohnya kayak Honda CB450T, Kawasaki GPZ, Suzuki GS450, dan masih bertahan sampai era modern kayak sekarang. Contohnya di R25, Ninja 650, CB500 series, dan seabrek yang lainnya. Gimana dengan primary balance mesin twin 270 derajat? Well, kalau dilihat secara pergerakan naik turun pistonnya, mesin 270 ini jelas nggak sebalance saudaranya yang 180 derajat, tapi juga nggak separah kayak yang versi 360 derajat. Nah, kalau mesin twin tipe 180 derajat ini punya banyak kelebihan dibanding yang versi 360 atau 270, kenapa pabrikan sekarang malah pilih yang tipe 270 derajat? Dari sisi primary balance, seperti yang bisa kalian lihat di grafik, mesin twin silinder 270 derajat emang nggak bakal bisa menyaingi keseimbangan sempurna di mesin 180 derajat. Tapi mesin 270 punya kelebihan mutlak berupa secondary balance yang jauh lebih bagus dibanding versi 180-nya. Waduh, makanan apa lagi tukang secondary balance? Nah, kalau primary balance yang kita bahas barusan adalah potensi getaran yang diakibatkan perubahan momentum akselerasi dari gerakan naik turun piston, secondary imbalance adalah potensi getaran yang disebabkan ketidakseimbangan pergerakan naik turun piston sama bandul keruk as atau counterweight. Simpelnya bisa kalian lihat di video. Pergerakan piston yang fluktuatif atau seolah punya zona pergerakan cepat sama pergerakan lambat bikin rasio akselerasinya bakal berubah. Dan seperti halnya di primary balance, perubahan momentum akselerasi ini pastinya bakal bikin frekuensi getaran tersendiri. Tambahkan sama pergerakan keruk as yang seakan melempar bandulnya ke arah samping waktu piston lagi bergerak naik turun. Inilah dasar kenapa banyak tipe mesin punya masalah di secondary imbalance yang menyebabkan getaran tipe kedua atau secondary vibration. Tapi uniknya, mesin twin silinder 270 derajat jadi salah satu pengecualian buat secondary imbalance. You see, kalau kalian teliti grafik di video, spike atau puncak getaran dari secondary imbalance itu terjadi waktu bandul ada di posisi 90 derajat sama 270 derajat. Nah, ini dia yang jadi keunggulan di mesin twin silinder 270. Karena posisi big pen-nya itu terpisah 90 derajat, jadi masing-masing silindernya saling mengcancel getaran dari secondary imbalance. Atau kalau mau dibikin grafik, jadi kayak gini. Nah, balance kan jadinya. Bandingin coba sama mesin twin silinder 180 derajat. Nah, walaupun primary balance mesin 180 ini perfect, doi ternyata malah kedodoran dari sisi secondary imbalance. Tapi ridernya nggak perlu khawatir. Getaran yang disebabkan secondary imbalance ini efeknya nggak begitu kerasa banget kok. Kecuali buat mesin yang kapasitasnya gede, di atas 2 liter misalnya. Karena seperti yang bisa kalian lihat di video, amplitudo getarannya emang jauh lebih kecil dibanding getaran dari primary imbalance. Atau kalau kalian punya speaker atau suka ngedit audio pakai aplikasi, kalau amplitude atau ampnya itu kalian gedein, suaranya jadi makin gede kan? Nah, prinsip yang sama juga berlaku buat getaran dari primary sama secondary vibration. Meskipun kedua mesin tadi punya plus minus yang berbeda, tapi mesin 180 sama 270 derajat ternyata juga punya poin minus yang sama,
yaitu rocking couple yang disebabkan sama gerakan naik turun piston di masing-masing silinder. Jadi, meskipun mesin twin 180 itu punya primary balance yang bagus, tapi gerakan yang bikin poin plus tadi malah jadi kekurangan sendiri kalau kita lihat mesinnya dari sisi depan atau dari sisi belakang. Ya, energi dari gerakan piston yang naik turun ini bikin balance keseluruhan mesin jadi ikutan naik turun juga kayak di gambar. Efek samping inilah yang dimaksud sebagai rocking couple. Dan masalah ini ada di mesin 180 derajat sama 270 derajat. Meskipun kalau kita lihat secara seksama, problem rocking couple di mesin 270 derajat jelas nggak se-ekstrim kayak di versi 180-nya. Ini juga alasannya kenapa mesin twin silinder 180 derajat tetap pakai engine balancer. Meskipun sebenarnya doi nggak punya masalah primary imbalance. Karena balancer tadi fungsinya ya buat mengurangi efek rocking couple ini nih, yang nantinya bisa berakibat fatal buat mesin. Sementara buat tipe twin 360 derajat, well nggak usah dikasih rocking couple juga, mesinnya sudah ajul-ajulan sendiri gara-gara primary imbalance. Jadi buat bikin mesin ini punya power yang besar, tapi tetap nyaman di bawah riding, nggak jarang pabrikan kasih solusi balancer yang luar biasa mumet. Tapi buat sekarang, kita fokus ke tipe 270 derajat dulu aja ya. Nah terus mesin generasi baru kayak Aprilia RS660 itu kan bisa tembus sampai 10.000 rpm lebih Kang. Itu bukannya bakal ekstrim banget ya secara primary imbalance sama rocking couple-nya. Nah ini, pabrikan juga punya triknya sendiri buat ngatasin kelemahan di mesin twin silinder 270 derajat. Banyak cara yang dilakukan pabrikan buat bisa ngurangin efek samping yang dihasilkan dari primary imbalance di mesin 270 derajat, mulai dari yang basic sampai yang level tingkat tinggi. Trik yang paling basic bisa kita temui di mesin CP2-nya Yamaha MT-07, R7, dan kawan-kawan, sama mesin twin 270 derajat punya Royal Enfield. Kedua tipe mesin ini cuma pakai single balancer doang di bagian depan mesin, kecuali buat Tenere yang khusus pakai balancer tambahan. Kemudian ada lagi motor kayak Duke 790, 890, sama keluarga yang lainnya. Sekilas dia itu kelihatan cuma pakai single balancer doang kayak di MT-07. Tapi kalau disimak lebih detail, sebenarnya mesin twin 270 KTM ini punya balancer tambahan loh, yang posisinya itu ada di cylinder head, tepatnya di sini, di tengah konfigurasi DOHC. Kenapa ditaruh di sana? Well, fungsinya sih jelas ya buat menghandle imbalance di mesin, tapi soal detail sisi engineeringnya, mungkin cuma KTM sama Tuhan doang yang tahu. Mereka cuma menjelaskan salah satu alasannya adalah buat bikin mesin yang paling slim sama yang paling compact di kelasnya. Next, kita bakal ketemu desain dual balancer buat minimalisir primary imbalance. Yang paling simple ada di Triumph Twin Series sama BMW F900 Series. Dia pakai desain dual balancer yang posisinya tepat di depan sama di belakang kruk as. Posisi gini pastinya bikin ukuran mesinnya jadi kelihatan lebih gede. Tapi buat Triumph, ini bukan sesuatu yang urgent banget sebenarnya. Soalnya karena yang diincar Triumph ini konsumen genre custom klasik, di genre ini ukuran mesin yang gede kadang malah dianggap keren loh. Sementara BMW Motorrad mengakali masalah dimensi mesin yang gede ini dengan menggunakan gearbox tipe stack yang super compact. Next ada Suzuki yang pakai desain dual balancer unik. Kenapa unik? Karena beda dari Triumph, posisi penempatan dual balancer GSX-8S sama Vistrom DE itu terpisah di depan sama bawah mesin. Yang kalau ditelaah, posisinya itu terpisah 90 derajat dari sumbu kruk as. Suzuki menamai konfigurasi ini sebagai cross balancer, di mana balancer depannya berfungsi buat meminimalisir primary vibration dari piston nomor 1, dan balancer yang bawah itu buat meminimalisir vibrasi dari piston nomor 2. Kemudian posisinya yang terpisah 90 derajat itu sekaligus juga ditujukan buat meminimalisir efek rocking couple antara kedua silindernya. Karena ingat, mesin 270 derajat juga punya problem rocking couple. Artinya dengan model cross balancer ini, Suzuki jadi punya mesin twin silinder 270 derajat yang minim getaran primary, minim rocking couple, sekaligus secondary vibration yang bagus bawaannya mesin 270 derajat. Apakah ini mesin yang perfect? Well, kalau ini pastinya perlu pengetesan yang lebih lanjut ya. Tapi mau tahu apa yang lebih perfect lagi dari sisi power dibanding mesin Suzuki? Iya, jawabannya adalah mesin baru Honda di CB750 Hornet dengan kapasitas yang cuma 755 cc alias lebih kecil dibanding GSX-8S-nya Suzuki. Powernya justru diklaim tembus 90 horsepower alias lebih powerful dibanding mesin baru Suzuki. Sayangnya, Honda masih merahasiakan detail CB750 Hornet yang terbaru ini. Satu yang sudah dikonfirmasi, mereka mengklaim pakai desain dual balancer buat mesin baru ini.
Tapi menurut saya, mesin twin cylinder 270 derajat yang paling bikin greget di luar motor limited edition kayak RC8R loh ya, justru bukan datang dari pabrikan Jepang atau KTM, tapi dari Aprilia lewat RS660 sama familinya. Iya, meskipun kapasitas murninya itu cuma 659 cc doang, tapi powernya diklaim bisa tembus 100 horsepower, alias sama kayak KTM Duke 790, tapi dengan total kapasitas mesin yang jauh lebih kecil. Kedua, meskipun mesin RS660 ini cuma pakai single balancer shaft doang yang kelihatan generik banget, tapi motor ini berani kasih maksimum redline RPM sampai 11.500 RPM, dimana teman-teman 270 derajatnya itu paling cuma kasih RPM sekitar 9.000 sampai 9.500 RPM doang sebelum getarannya itu bakal nyampe ke biji. Kelebihan soal power sama teriakan RPM ini pastinya bakal punya kekurangan sendiri. Iya, karena pakai cam dengan angkatan yang tinggi atau high lift, torsinya itu jadi cuma 64 Nm doang. Jauh banget di bawah teman-temannya yang justru malah ngandelin torsi dibanding RPM. Tapi kalau kalian kira pabrikan itu cuma ngandelin balancer doang buat meminimalisir efek primary vibration, well, ini nggak sepenuhnya benar. Soalnya, dari pergerakan naik turun piston yang bikin imbalance tadi, ternyata banyak juga faktor penting yang mempengaruhi soal amplitudo getarannya. Dan ini juga yang dipilih jadi solusi di mesin mereka. Contohnya, di mesin generasi baru ini, pabrikan itu kompak pakai piston dengan bobot yang super duper enteng. Heck, bahkan Aprilia RS660 itu pakai material piston yang sama kayak RS V4 Superbike, cuma stroke-nya aja yang volumenya dipanjangin. Terus, buat bikin mesin yang punya feel torsi ngisi di RPM rendah, pabrikan juga kompakan pakai bobot magnet atau flywheel yang lebih berat, plus rasio kompresi yang super duper tinggi. Suzuki pakai 12,8:1, BMW 13,1, terus yang paling ekstrim, ada Aprilia yang pakai kompresi 13,5:1. Pengguna Pertalite be like. Aprilia bahkan mengklaim sampai menggunakan rasio ukuran klep yang lebih kecil sama derajat bukaan klep yang nggak terlalu agresif dibanding biasanya. Ini tujuannya demi mempercepat flow campuran udara dan bahan bakar di RPM rendah. Tapi karena tipe cam sama klep begini bikin bottleneck alias malah jadi penghambat di RPM tinggi, mereka ngakalinnya dengan pakai cam tipe bukaan tinggi alias high lift. Kemudian ada juga inovasi offset piston sama silinder aluminium dengan coating yang super keras kayak Nikasil, Diasil, DLC, dan lain sebagainya. Tujuannya buat mengurangi friction loss, yang artinya mesin bakal punya power lebih tinggi, sekaligus bisa bikin profil mesinnya jadi lebih slim juga. Belum lagi kalau ditambah unsur elektronik bejibun kayak throttle ride-by-wire, riding mode, traction control, engine brake control, quick shifter, auto blipper, dan bala-bala lainnya itu sudah bukan fitur asing lagi di kelas ini. Dan percaya nggak percaya, fitur tadi berguna banget loh buat bikin feel riding mesin generasi baru ini jadi lebih exciting. Terus buat apaan sih Kang pabrikan pada bikin single balancer lah, dual balancer lah, piston enteng lah, inilah itulah. Emangnya nggak bisa gitu ngilangin getaran dari primary imbalance pakai metode yang lebih gampang? Pakai bushing mounting dari karet gitu kayak motor Matic? Atau pakai balancer stang yang segede gaban biar tangan jadi nggak gampang kebas? Well, masalah vibrasi yang saya maksud itu sebenarnya bukan cuma nyiksa ke rider doang, tapi yang lebih parah juga sekaligus nyiksa komponen mesin motor itu sendiri. Dari primary balance contohnya, gerakan naik turun piston yang gak diseimbangin, ini bisa bikin clearance bearing cepat melar. Metal bearing atau roller bambu buat motor kalian yang masih konvensional, itu jadi lebih cepat aus. Dan pastinya juga bakal cepet banget merembet ke komponen mesin lain. Belum lagi kalau ditambah vibrasi gara-gara rocking couple, tambah parah aja efeknya. Ini juga alasannya, meskipun motor Matic kita itu cc-nya cuma 110 sampai 150 cc dan mungkin dari bawaan pabriknya nggak pakai balancer, tapi kalau sudah waktunya ganti bearing krukas sama stang piston, hukumnya wajib buat dibalancing ulang sebelum dipasang lagi. Kenapa? Ya karena itu, biar balance. Sebenarnya ini juga yang jadi alasan kenapa mesin twin cylinder 270 derajat baru ngetren belakangan ini, meskipun aslinya sudah eksis dari zaman baheula. Soalnya dari dulu mesin begini terkenal sangat sulit buat dibikin balance secara manual. Sekarang dengan teknologi desain yang canggih sama metalurgi yang berkembang sangat pesat, jauh lebih mudah buat pabrikan menyempurnakan tipe mesin ini. Riweuh kan bahas detail mesin.
Ya emang gitu, makanya jangan lupa like sama subscribe ya. Atau mungkin buat yang berkelebihan bisa join membership juga di channel ini, supaya konten yang bikinnya bener-bener makan waktu ini bisa lebih banyak lagi ke depannya. Terus apa alasannya pabrikan malah kompakan bikin mesin 270 derajat? Kenapa nggak mesin 180 derajat atau 360 derajat aja? Well, ini ada hubungannya sama prinsip ekonomi. Saya emang bukan ahli ekonomi, tapi seenggaknya kita semua ngerti lah ya sama hukum supply and demand atau permintaan dan penawaran. Gini maksudnya. Semenjak MT-07 diperkenalkan akhir 2013 kemarin, penjualan motor ini di benua bule sana itu bener-bener top chair banget. MT-07 sukses ngalahin pamor mesin lain, kayak twin cylinder 180 derajat di ER6 sama Z650, single cylinder di Duk 690, inline 4 di CB650F, bahkan juga sekaligus ngalahin platform mesin V-twin yang aslinya jadi inspirasi mesin MT-07. Yamaha Amerika sendiri mengklaim menjual 15.000 unit motor ini cuma dalam waktu 3 tahun dari perilisan. Buat konsumen di sana, mesin CP2-nya MT-07 dinilai punya not suara knalpot yang asik di telinga karena emang fairing ordernya itu mirip V-twin 90 derajat, spek yang tergolong oke, terus enteng, dan lebih murah juga dibanding pesaingnya. Tambahan hasil survei dari pabrikan juga menyebutkan kalau MT-07 punya karakter torsi flat yang disukai sama konsumen, sama power yang lebih dari cukup lah buat moge kelas menengah. Yang saya maksud torsi flat di sini, maksudnya adalah angka torsi besar yang rata dari RPM rendah sampai ke puncak torsinya. Contohnya bisa kalian lihat di data dyno test antara mesin twin cylinder CP2 punya Yamaha sama twin cylinder 180 derajat punya Kawasaki. Mesin Yamaha pastinya bakal lebih powerful ya, karena lebih gede cc-nya dan lebih fresh juga dibanding Kawasaki. Tapi saya pengen kalian fokus di angka torsinya. Iya, di mesin CP2 Yamaha, ridernya itu bisa merasakan torsi hampir 57 Nm di putaran mesin yang cuma 3.500 RPM doang. Heck, di RPM 3.500 tadi, ridernya bahkan sudah bisa merasakan 89% dari torsi puncak mesin Yamaha. Sementara buat bisa nyaingin angka tadi, mesin yang punya Kawasaki harus digeber sampai 7.000-an RPM dulu. Karakter torsi ini nih yang nantinya ngaruh ke akselerasi per gear di mesin tadi. Coba kalian lihat lagi deh di skenario dyno test power per gear ini. Di sini bisa kalian lihat, dibanding mesinnya Kawasaki, mesin CP2 Yamaha punya torsi yang lebih bagus dari gigi 3, 4, 5, sampai ke gigi 6. Artinya, ridernya nggak perlu sering-sering nurunin gigi buat dapat jambakan akselerasi yang mumpuni. Dan kalau kita lihat kemiripan kasus boomingnya MT-07 sama Ninja 250R dulu di Indonesia, artinya nggak bakal lama sebelum pabrikan lain ikutan nimbrung juga pakai basis platform yang mirip-mirip. Karena kesuksesan MT-07 juga, Yamaha kemudian bikin inovasi lagi dengan mengembangkan platform mesin CP2 ke genre motor yang lain. Beberapa tahun kemudian, lahirlah XSR 700, Tracer 700, Tenere, sampai R7 terbaru. Dan surprise, ternyata motor berbasis mesin twin cylinder 270 derajat tadi enggak kalah sukses juga dari MT-07 original. Kesuksesan MT-07 sama strategi diferensiasi produk berbasis satu platform ini juga yang menjadi alasan kenapa pabrikan lain ikutan masuk ke kelas ini pakai amunisi twin cylinder 270 derajat. Tapi nggak cuma MT-07 doang yang diincer sama pabrikan kayak Honda, Suzuki, KTM, sampai Aprilia. Dengan strategi diferensiasi produk, mereka juga bikin pesaing Tenere kayak Touareg sama Transalp. Kemudian bikin juga pesaingnya Tracer kayak KTM Adventure, F900 XR, sampai Visrom. Berikut juga pesaing R7 lewat RS660. Otomatis dari sisi efisiensi, ini bisa jauh lebih bersahabat buat pengiritan dompet pabrikan. Dan kalau masih belum cukup, basis mesin twin cylinder 270 derajat ini juga jauh lebih cost friendly dibanding beberapa tipe mesin lain di kelas ini. Khususnya kalau dibanding inline 4 di CB650 series sama V-twin di SV650-nya Suzuki. Terus dengan budget R&D yang saya yakin gak jauh beda, mesin ini juga jauh lebih menjanjikan dibanding twin cylinder 180 derajat punya Kawasaki. Beberapa pabrikan bahkan melakukan cost cutting ini ke level yang selanjutnya. KTM contohnya, mereka bahkan sampai memindahkan basis produksi mesin twin cylindernya ke Cina bareng CF Moto, mengikuti Yamaha yang sebelumnya juga sudah memindahkan line produksi mesin MT-07 ke Indonesia.
Dengan potensi penjualan yang masif dari CP2 seriesnya Yamaha, terus ditambah faktor efisiensi sama cost cutting yang kita bahas barusan, pabrikan mana yang mau nolak ikutan main di kelas ini? Iya nggak? Kalau sebelumnya saya bilang MT-07 bisa laris manis karena relatif lebih murah dibanding pesaingnya, gimana dengan kontender lain yang pakai mesin twin cylinder 270 derajat? Apakah tipe mesin baru ini bisa bikin mereka bersaing sama kelas di atasnya kayak Z900 sama MT-09? Well, kalau kita melipir ke pasar Eropa sama Inggris yang jadi tujuan utama motor-motor ini, kita bisa lihat kalau naked bike twin cylinder 270 derajat dari Jepang, kelas harganya kurang lebih setara lah ya kayak moge kelas middleweight sebelumnya, alias masih jauh di bawah motor-motor kayak Z900, Triumph Street Triple, atau MT-09. Motor kayak CB750 Hornet itu bahkan dibanderol lebih murah loh dari Ninja 650 yang basic mesinnya bisa dibilang sudah kelihatan outdated. Meskipun ya kalau menurut saya Hornet 750 juga nggak bisa dibilang keren ya secara desain. Sementara kalau dibanding SV650, meskipun spek mesinnya emang eksotik, tapi detail motor V-twin ini sudah jauh ketinggalan banget dibanding motor-motor modern tadi. Yang unik, saya menemukan sebuah pattern tersendiri di sini. Kalau kita lihat produk Eropa yang berbau premium kayak KTM, BMW, atau Aprilia, motor 270 derajat Eropa ini harganya justru bersaing sama kelas yang ada di atasnya. Jadi kesannya konsumen itu dikasih pilihan gini, mau yang kenceng dan powerful tapi brand Jepang, atau mau yang lebih jinak tapi dapat brand premium. Dan ini menurut saya adalah strategi positioning produk yang fantastis dari pabrikan masing-masing. Fantastis dari sisi bisnis loh ya contohnya. Soalnya kalau kita bandingkan sama Ducati Monster yang masih mempertahankan styling sama mesin L-Twin yang eksotik, Borgo Panigale itu kelihatan sama sekali nggak bisa bersaing soal harga. Bahkan kalau kita bandingkan sama Scrambler yang masuk kategori entry level lah ya lah Ducati, harganya juga masih jauh di atas motor Royal Enfield sama Triumph. Dan ngerinya, Scramble juga masih lebih mahal dibanding naked bike premiumnya BMW, Aprilia, sama KTM yang justru punya mesin jauh lebih powerful. Nah terus ada lagi pertanyaan selanjutnya. Apakah motor kayak Yamaha R7 sama Aprilia RS660 nantinya bakal menggantikan kelas Super Sport 600cc yang legendaris? Kalau buat menggantikan secara spek mesin, secara spek nih ya, meskipun sport bike kelas menengah ini punya kontrol elektronik yang bahkan setara superbike flagship, tapi secara power mesin, levelnya menurut saya masih terlalu jauh di bawah kelas super sport. Jadi buat sekarang, masih jauh lah ya. Lagi pula kalau melihat dari sisi harga di pasar Amerika yang masih jualan super sport, harga motor kayak R7 itu masih jauh banget di bawah kelas super sport Touran. Terkecuali buat Ninja ZX-6R yang harganya ternyata masih lebih murah loh dari RS660. Meskipun kalau kita lihat secara sejarah, ZX-6R sendiri praktis nggak ada rombakan mesin semenjak terakhir di-upgrade sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi di kelas ini kasusnya balik lagi kayak naked bike sebelumnya. Mau yang kenceng dan powerful tapi brand Jepang, atau mau yang lebih jinak tapi dapat brand premium. Sementara Ducati, ya begitulah. Ada alasannya kan kenapa mereka sering dapat julukan Ferrari-nya versi roda 2. Jadi penasaran pengen lihat KTM RC8C yang versi produksi massal. Kira-kira bakal lebih murah atau justru lebih mahal ya dibanding Ducati Super Sport? Gimana kalau menurut kalian? Nah, ini dia pertanyaan yang saya yakin pernah nyangkut di pikiran kalian. Mungkin nggak sih Kang, beberapa tahun ke depan itu bakal ada 250cc twin cylinder yang mesinnya 270 derajat? Sayangnya, kalau menurut saya nih ya, motor 250cc twin 270 derajat itu kayak yang sulit gitulah buat pasar Indonesia. Bukan saya ogah lihat pabrikan bikin mesin begini loh ya, bukan begitu maksudnya. Jadi gini, beda dari pasar luar negeri, di Indonesia, sport bike 250cc itu jauh lebih populer dibanding naked bike, roadster, atau sejenisnya. Kepopuleran ini juga yang mendorong pabrikan buat rilis motor yang orientasinya itu makin sporty, makin canggih, sama makin kenceng juga. Balapan AP250 di kejuaraan ARRC juga jadi salah satu arah perkembangan sport bike 250cc tadi. Itu juga alasannya semenjak R25 nongol 8 tahun yang lalu, kelas ini jadi makin powerful aja setiap generasinya. Mulai dari Ninja 250 Fi yang powernya cuma 32 PS doang, terus lanjut ke R25 dengan mesinnya yang 36 PS, sampai sekarang ada CBR 250 RRSP yang powernya tembus 42 PS. Atau cuma dalam waktu kurang dari 1 dekade,
peningkatan power mesin kelas 250cc twin ini sanggup tembus 31% loh. Ngomongin soal power, ini tentunya bakal mihak banget ke mesin twin silinder 180 derajat. Kenapa? Karena dengan primary balance yang perfect di mesin 180 derajat, belum lagi ditambah sama crankcase pumping loss yang lebih baik, pabrikan kayak Honda, Yamaha, sama Kawasaki bisa terus menggeser peak power mesinnya ke RPM yang lebih tinggi. Ingat kan rumus dasarnya? More RPM sama dengan power! Ini bukan berarti mesin twin cylinder 270 derajat nggak bisa dibikin high power high RPM loh ya, bukan gitu juga. Masalahnya dengan problem primary imbalance yang lebih parah dibanding versi 180 derajatnya, pabrikan bakal dipaksa mikir lebih keras lagi. Karena dengan imbalance tadi, yang dikejar bukan cuma RPM sama power doang jadinya, tapi sekaligus juga efek samping daya tahan komponen mesin yang sudah kita bahas sebelumnya. Otomatis nantinya pabrikan butuh balancer yang lebih kompleks lagi, atau artinya mengurangi lagi output power gara-gara gesekan atau friction loss. Terus materialnya juga harus lebih enteng, yang artinya makin mahal partnya, sama R&D yang bakal jauh lebih mumet dibanding versi 180 derajatnya. Makanya kalau kalian lihat, mesin twin 360 derajat di Benelli itu, limiter RPM-nya cuma sekitar 10.000 RPM doang. Bandingin coba sama Ninja 250 yang ada di 13.000 RPM limiternya. Meskipun balik lagi kayak penjelasan sebelumnya, mesin twin silinder 360 derajat juga sebenarnya bisa dibikin teriak lagi RPM-nya. Tapi buat ngurangin efek imbalance-nya, nah ini dia yang jadi PR besar. Apa efeknya? Ya, cost produksinya bakal membengkak. Dan nantinya bakal pengaruh ke harga jual juga. Ingat, sekarang harga Ninja sama CBR yang tipe tertinggi itu hampir 80 jutaan loh. Kebayangkan kalau dipaksa naik lagi harganya, bisa-bisa bakal makin banyak yang nyinyir kan? Mungkin itu juga alasannya Kawasaki langsung loncat bikin motor 250cc 4 silinder yang eksotik di Ninja ZX25R. Meskipun harganya bisa dibilang relatif mahal, tapi mereka punya justifikasi dengan mesin yang punya silinder 2 kali lipat lebih banyak, sama power yang juga 34% lebih gede dibanding Sportback 250cc twin silinder kebanyakan. Poin yang sebenarnya emang diidam-idamkan banget sama pengguna Sportback 250cc. Ini alasannya saya menganggap motor twin silinder 270 derajat itu rada nggak masuk akal buat ikutan main di kelas 250cc. Meskipun aslinya buat fans naked bike kayak saya, motor naked twin mesin 270 begini pastinya dijamin auto masuk wishlist ya. Kecuali kalau ada pabrikan yang nekat bikin inovasi baru buat market yang aslinya nggak gede-gede amat ini. Bukan pesimis loh, tapi ya saya mencoba realistis aja di tengah kebijakan korporasi yang akhir-akhir ini kelihatan makin kesini makin kesana. Kecuali buat pabrikan kayak Benelli. Nah, Qianjiang Group mungkin bisa tuh bikinin TNT 250 yang versi 270-nya kalau demand-nya tinggi. Meskipun ya pesan saya jangan berharap banyak juga sama output powernya. Atau mungkin Yamaha yang kedepannya juga bisa aja merubah mesin R3 sama MT-03 jadi twin 270 derajat, which is otomatis bakal melipir juga ke R25 sama MT-25. Meskipun ya peluangnya rada tipis sih. Soalnya kalau kita mau rekap pembahasan video yang bikinnya luar biasa musingin ini, alasan kenapa mesin twin silinder 270 derajat terkenal di benua bule, sebenarnya bukan cuma gara-gara aspek teknikalnya yang lebih bagus dari mesin 180 derajat, fit twin, inline triple, apalagi inline 4. Tapi lebih ke demand konsumen, cost cutting, sama efisiensi. Dengan bonus suara knalpot yang unik juga tentunya.